Saya mendampingi Pak Muran tadi dari 10 dan sekarang selesai kurang lebih 3 jam. Adapun BAP yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik itu lebih berjumlah 30 pertanyaan yang intinya adalah mengenai klarifikasi terhadap obstruction of justice. Oke, memang dalam obstruction of justice yang diklarifikasi oleh pihak penyidik, peran Pak Muran sendiri di sini seperti apa ya Pak? Pak Muran ini sebagai saksi, hanya penyidik ini mengklarifikasi terhadap saksi sebagai ayah dari Pak Eka Sandi. Apa yang klarifikasi Pak? Klarifikasi ini mengenai kejadian-kejadian yang lalu. Kan kalau sebelumnya ayah dari Hadi ya, ayah dari Hadi ini kan memang ada yang klarifikasi terkait keberadaannya karena ada dugaan mendatangi Kafi gitu ya. Kalau Pak Muran sendiri seperti apa Pak? Apakah hal yang sama juga yang ditanyakan? Sama pertanyaan sama. Tapi jawabannya seperti apa nih Pak? Apakah memang pernah bertemu dengan Kafi? Ketemu. Pernah ketemu dengan? Waktu kejadian sih. Kejadian ketemu waktu kejadian nggak ada hilang. Sebelum atau setelah kejadian nih Pak? Apanya kalau ketemu sih sebelum kejadian, sering ketemu. Kalau udah kejadian udah hilang dia. Posisi rumah Bapak dengan rumah Kafi ataupun Pak RT ini dekat atau seperti apa Pak? Nggak jauh sih. Dari rumah itu ada 200 meteran lah, masih satu RW. Kalau ketemu sama Kafi itu dalam rangka apa ya Pak sebenarnya? Ya biasanya sih kalau sore tuh nongkrong gitu. Memang dekat ya? Iya dekat, harus sering lihat gitu. Oke, biasa nongkrong di mana Pak? Apakah sama seperti di warung atau seperti apa Pak? Ya pengen nongkrong di situ aja, nggak jauh dari itu, nggak jauh-jauh nongkrongnya sih. Jadi masih sekitaran rumah? Masih sekitar di situ aja. Tapi tahu Pak keberadaan anak-anak khususnya yang kelima terpidana saat malam kejadian? Waktu mau kejadian anak udah ngomong, ya tidur semua tidurnya. Mau menginap? Iya. Oh, jadi sempat laporan ke Bapak bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah kontrakannya Pak RT, seperti itu Bapak tahu? Iya, bukannya katanya ini sih, anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya saya tuh nggak ngelakuin. Ngomong saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu, ngomongnya kayak gitu aja. Itu rumahnya Pak RT. Tidur di rumah Pak RT. Iya. Boleh Bapak? Begini tadi, jadi Pak Muran memberikan satu keterangan, ya. Tapi memang selama tidak pernah sama sekali. Oke. Baik, lantas apa lagi yang ditanyakan oleh penyidik? Ya, ada di antaranya mungkin soal lokasi rumah. Jadi rumah Pak RT yang kosong yang itu jadi tempat menginap terpidana itu. Melakukan verifikasi nih bahwa kejadian setelah peristiwa tanggal 26 dia hanya mendapat keterangan setelah kejadian. Oke, kejadian ini bukan pada saat kejadian peristiwa pembunuhan. Anaknya di Polda baru dia mengetahui, mendengar keterangan dari anaknya bahwa saat ini kan nggak tahu, jadi orang tua juga nggak tahu. Terkait mungkin ke Pak Muran. Esrom. Oke, makasih ya. Makasih ya, teman-teman. Nanti kontak lagi 2 lagi. Sekalinya gimana Pak? Thank you ya. Esrom. Ada sedikit namanya. Mana sih itu tadi?
Saya mendampingi Pak Muran tadi dari bangun 10 dan sekarang selesai kurang lebih 3 jam. Adapun BAP yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik itu lebih berjumlah 30 pertanyaan yang intinya adalah mengenai klarifikasi terhadap obstruction of justice. Oke, memang dalam obstruction of justice yang diklarifikasi oleh pihak penyidik, peran Pak Muran sendiri di sini seperti apa ya, Pak? Pak Muran ini sebagai saksi, hanya penyidik ini mengklarifikasi terhadap saksi sebagai ayah dari Pak Eka Sandi. Apa yang diklarifikasi, Pak? Klarifikasi ini mengenai kejadian-kejadian yang lalu. Oke. Kan kalau sebelumnya ayah dari Hadi ya, ayah dari Hadi ini kan memang ada yang diklarifikasi terkait keberadaannya karena ada dugaan mendatangi kafe gitu ya. Kalau Pak Muran sendiri seperti apa, Pak? Apakah hal yang sama juga yang ditanyakan? Sama pertanyaan sama. Tapi jawabannya seperti apa nih Pak? Apakah memang pernah bertemu dengan Kahfi? Ketemu. Pernah ketemu dengan waktu kejadian sih. Kejadian ketemu waktu kejadian nggak ada yang hilang. Oke. Sebelum atau setelah kejadian nih Pak? Apanya kalau ketemu sih sebelum kejadian, sering ketemu. Kalau udah kejadian udah ngilang dia. Posisi rumah Bapak dengan rumah Kahfi ataupun Pak RT ini dekat atau seperti apa Pak? Nggak jauh sih. Dari rumah itu ada 200 meteran lah, masih satu area. Kalau ketemu sama Kahfi itu dalam rangka apa ya, Pak? Ya biasanya sih kalau sore tuh nongkrong gitu. Memang dekat ya? Iya dekat, kan sering lihat gitu. Oke, biasa nongkrong di mana Pak? Apakah sama seperti di warung atau seperti apa Pak? Ya pengen nongkrong di situ aja, nggak jauh dari itu. Nongkrong nggak jauh-jauh nongkrongnya sih. Jadi masih sekitaran rumah? Masih sekitar situ aja. Tapi tahu Pak keberadaan anak-anak khususnya kelima terpidana saat malam kejadian? Waktu mau kejadian anak udah ngomong, ya tidur semua tidurnya. Mau menginap? Iya. Oh, jadi sempat laporan ke Bapak bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah kontrakannya Pak RT, seperti itu Bapak tahu? Iya, bukannya katanya ini sih, anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya satu nggak ngakuin. Ngomong saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu, ngomongnya kayak gitu aja. Itu namanya Pak RT. Tidur di rumah Pak RT. Iya. Boleh Bapak. Begini tadi, jadi Pak Mulan memberikan satu keterangan ya.